Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita diparingi sehat, kita mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan kita masing-masing, hati kita masing-masing, kita bisa bersama-sama dalam majelis ilmu ini. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja ke materi pelajaran sore hari ini. Namun seperti biasa, setiap Ahad Pon saya absen terlebih dahulu kepada anak putra, tolong tuliskan siapa yang tidak hadir pada kesempatan ini. Anak putri, tolong tuliskan siapa yang tidak hadir pada kesempatan ini. Nihil? Gere? Nihil benar? Oke, kalau nihil berarti kita lebih lancar. Anak putra nihil atau nuhul? Nuhul. Berarti ada yang nggak ikut. Yang nggak ikut siapa nih? Wawan sama? Fawas. Fawas. Oh, ya. Oke, Fawas. Ada pertanyaan kemarin. Pak Haris, nek di panti itu ndak ada anak yang dikeluarkan? Saya katakan tidak ada. Tidak ada anak yang dikeluarkan. Kecuali kalau anak itu minta. Anak itu minta dikeluarkan. Kira-kira ada nggak anak yang minta dikeluarkan? Lesan enggak. Tapi lihat, ini hadis petilan ya. Untuk jawab itu saya pakai hadis.
Ini hadisnya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga. Panjenengan umatin Nabi bukan? Panjenengan pasti masuk surga. Illa, kecuali man aba, sing moh. Aba itu menolak. Ada nggak kira-kira orang yang menolak? Kalau lisan enggak. Maka Rasul kemudian mengatakan, wa may ya'ba ya Rasulullah. Dan siapa yang menolak itu ya Rasul? Rasul menjawab, man ata'ani, siapa yang taat patuh kepadaku, kepada Allah, dakhalal jannah, dialah yang masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang melanggar, siapa yang tidak taat, siapa yang berbuat kesalahan, faqad aba, dialah yang menolak. Jadi menolak itu tidak harus pakai kata-kata. Paham maksudnya? Kalau di panti gimana? Ada nggak anak yang minta keluar dari panti? Ada nggak? Tidak secara lisan, tetapi gitu. Man ata'ani, siapa yang selalu taat patuh dengan aturan panti, maka dialah yang terus berada di panti. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang membantah, melanggar dan tidak taat kepada panti, faqad aba, dia yang minta keluar dari panti. Paham maksudnya? Iya, gitu. Dan fawas diantaranya adalah yang meminta. Dia sudah proses meminta untuk dikeluarkan dari panti. Loh, caranya gimana? Caranya dia agar dia meminta. Terus gimana caranya? Panggil, disidang, buat surat pernyataan bahwa apabila saya melanggar apa yang telah saya lakukan dan lain pelanggaran, maka berarti saya mengundurkan diri dari panti. Itu yang terjadi. Kok melanggar lagi berarti? Dia yang minta loh ya, bukan panti yang mengeluarkan. Paham ya? Ini untuk anak putra dan anak putri. Kalau anak putra pelanggarannya ketok. Tapi anak putri pelanggarannya ora ketok. Gitu kan? Anak putri itu pelanggarannya biasanya urusan hati. Anak putra pelanggarannya urusan yang lain-lain. Anak putri pelanggarannya paling banyak urusan lisan. Ya. Mulut yang kasar, mulut yang kurang ajar, mulut yang memprovokasi, mulut yang itu anak sedang minta dikeluarkan. Itu. Kalau saya menjadi orang itu sadurunge, gitu kan? Istilahnya dinyatakan keluar, mengundurkan diri lebih cepat, lebih baik. Gitu. Ini terutama anak putri. Terutama anak putra. Apalagi anak putri. Itu. Baik, anak-anak sekalian, kemarin gimana hadisnya? Kita lagi di hadis dulu. Ini termasuk ya. Ini bagus banget soalnya. Saya kalau di pengajian biasanya saya menyampaikan ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Bapak Ibu, semua umatku kata Rasul pasti masuk surga. Mereka jawab alhamdulillah gitu. Urung ngerti terus sih. Gitu. Illa man aba, kecuali yang yang tidak mau. Kemudian setelah itu kira-kira kan orang semuanya mesti bertanya, gere ono sing ora gelem kan gitu. Gere ono sing nolak. Jebul pertanyaannya sama dengan para sahabat. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Terus siapa yang menolak ya Rasul? Rasul menjawab, pinter betul Rasul menjawabnya. Man ata'ani dakhalal jannah. Gitu. Siapa yang selalu taat padaku, dia pasti masuk surga. Dan man asani
faqad aba, dialah yang menolak. Itu. Mbak pengen tadi wong bodoh, gampang banget, garek ora sinau, kan gampang toh. yang ora sinau lah ngopo sih men bodoh kan gitu, sama kan. Dia kalau sinau terus sinau apa? Men pinter, dan nek ora sinau, ya men bodoh. Gitu. Oke, saya tidak melanjutkan itu. Anak putra yang nggak masuk siapa? Delok kayak ini. Lah ambah temen berarti akeh pol nggih. Wawas kita teko ibu cah wis teko. Dentes tak glendengi ndai. Ya, ora mlebu swarga. Ya. Ada lagi selain Pawas? Siapa? Pawas dan Bagus Muhammad Syarif Sejati. Duh, ini kan kemarin juga enggak juga terlambat ya? Oh ya? Sik. Mana ya? Kemarin ya? Data yang saya ini ya. Duh, kok enggak ada? Oh ini. Oh. Muhammad Syarif Sejati Bagus. Kelas 9. Kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP. Jadi kalau dalam pendidikan kan gini. Ya. Semakin rendah kelasnya, semakin enteng sanksinya kalau melanggar. Jadi sama-sama kelas 1 SMP, sama-sama pelanggarannya sama, sanksinya untuk kelas 1 SMP dengan kelas 2 SMP beda, lebih berat yang kelas 2. Gitu. Sama-sama pelanggarannya, kelas 3 SMP lebih berat lagi. 1 SMA lebih berat lagi, 1 SLTA lebih berat lagi. Kelas 2 SLTA lebih berat lagi. Kelas 3 SLTA paling berat. Gitu. Kenapa yo? Adil nggak tuh? Adil. Itu adil. Yeah. Oke, kelas 9 berarti kelas 3 ya? Oh, udah berat ini. Iya. Udah pelanggaran berat ini. Yang paling enak njenengan sing kelas 1 melanggar apa-apa. Ketak menconong. Baik, kita masuk pelajaran ya. Kemarin hadisnya gimana? Tolong dibacakan hadis yang kemarin ditulis. Yang kemarin ditulis. Razikin. Ya? Dua-duanya. Amalun yukaffiruha Evi. Faham? Oh, yang nomor 2 belum diartikan ya? Sudah semuanya?
Oke. Yuk kita baca bareng-bareng dulu. Nanti karena saya berharap apa pelajaran yang kita sampaikan itu diusahakan biar nek iso iki apal gitu. Sebab apa? Itu adalah materi-materi untuk jenengan kultum. Kalau bisa malah sampai pada pengajian gitu. Sampai pada pengajian. Di sini nih Mbak Putri, Mbak ini ada yang namanya Evi, ada yang namanya Eti. Eti yang mana? Ya kamu yang Eti yang baru. Baru ya, Mbak? Bukan ya? Bukan baru? Kelas berapa Mbak Eti? Ya? 12. Masuk sini kelas 10 atau kelas 14. Eti ini kan mirip-mirip jeneng ini agak gawat ini. Yang nggak pernah lupa tuh saya Leli dengan Fitri itu saya nggak kelalen. Siapa namanya? Siapa kamu namanya? Siapa? Fikrah. Ya Allah. Karo Fikrah ora mikir temen itu. Padahal Fikrah lho mikir ya, Mbak. Dia kudu pinter loh, Mbak. Fikrah itu kan, fikrah itu dua kemungkinan. Fikrah itu artinya memikir, dan fikrah artinya kelompok. Saya nggak tahu yang mana yang dimaksud orang tua. Orang tua, Bu, ini anaknya dijenengi fikrah. Siki napa? Maksudnya apa? Bro. Sering semacam itu ya. Baik, kita baca bersama-sama dulu. Yuk bareng-bareng. Ini tadi Mas Rozikin kita ini salah li yang hadis pertama loh. Keulang ya? Oh iya Mas. Coba baca yang hadis pertama. Terus? Ditulis no ya. Nggih. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu Idza aradallahu bihi khairan. Iya. Yang kedua. Ibtalahu. Wa idzabtalah? Enggak ada ya? Ibtalahu. Oh, enggak ada. Oh, yang ada idzabtalahu sabara itu yang hadis yang kedua. Ibtalahu wa idzabtalahu sabara. Oke. Yang kedua maksudnya paham? Apabila seorang hamba, siapa yang bukan hamba Allah ngacung? Siapa yang bukan hamba Allah ngacung? Mbak nono sing liar-liar ngacung lho itu. Iya. Apa ngacung? Apabila seorang hamba kasurat dzunub. Idza katsura, gimana awalnya? Idza katsurat dzunubal abdi. Apabila seorang hamba mempunyai dosa yang banyak. Gitu. Siapa yang dosanya sedikit ngacung? Siapa yang dosanya sedikit ngacung? Enggak ada enggak? Kamu jenengan tuh jane krasane nek urip nang donya iki dosane sithik apa akeh to? Nggih. Dosa itu ukurannya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesedikit apapun gitu. Nggih. Padahal kira-kira nek dosa itu lebih banyak diketahui orang lain atau tidak diketahui?
lebih banyak tidak diketahui. Sekarang Mbak jenengan lagi batin apa loh, saya nggak tahu. Gitu. Bahkan ada di antara jenengan sing lagi batinnya dosa Pak Haris kayak tak delok-delok bos tua elek gitu. Dosa loh gue. Gitu. Tapi kan nyata Pak, ya macam nyata. Gitu. Oh ya wong jenenge nyek kan nyata toh. Iya. Dhewe ireng goblok gitu. Misalnya kan ireng goblok gitu. Dia memang ireng tur bodoh, nyata enggak? Nyata. Namanya ngenyek bukan? Ngenyek gitu, nggih. Nah, sing luwih ngenyek nek ana bocah pendek ya Allah, dhuwur temen ta itu luwih ngenyek. Kalau mas-mas ini ada yang tidak dhuwur itu belum. Lagi masa pertumbuhan, ya kan? Makanya nek maem tanduk aja diruh-ruh. Aja dilekno. Oh, masa pertumbuhan, maeme Masya Allah ya. Gitu. Kalau anak putri itu biasanya pertumbuhannya di SMP. Di SMA sudah selesai biasanya. Nek anak-anak anak-anak putra itu yang paling panjang pertumbuhannya adalah di kelas 3 SMP malahan. 3 SMP, kelas 1, 2 SMA itu pertumbuhannya cepat sekali. Dalam ilmu tarbiyah pendidikan itu anak laki-laki kalau sedang tumbuh itu bisa cepatnya bukan main. Setahun itu bisa tambah selawi senti. Setahun. Selawi senti itu sekian loh. Ya. Nah, saya pengalaman saya sendiri dulu. Saya dulu itu ipel-ipel cilik nyanyong kaya Mas iki sapa jenenge Mas iki? Siapa? Fatir. Nah, ini segini ini gondol elek. Saya loh. Iya. Saya mbiyen kan gitu. Gondol elek, cilila-cilili gitu. Iya on banget gitu. Iya. Kemudian saya masuk di pondok. Tahun pertama ibu saya biasa aja. Tahun kedua ibu saya biasa saja. Ketika saya masuk usia kelas 3 SMP, akhir tahun saya pulang. Ibu saya dengar-dengar, lah ya Allah deeng. Apa sih Bu? Dene dhuwur teman gitu. Itu dedelnya di setahun itu. Lebar kowe ka mandek maning. Untung ora kesut. Yeah. Itu makanya ada orang yang berusaha ketika usia SMP itu banyak renang biar tumbuh badannya lebih panjang gitu. Yeah. Seperti Julia biar renang itu. Iya, nangkalan ya Jul. Iya, nangkalan lowong kalen jerune semene nggo renang, Masya Allah. Boan. Baik, kembali lagi. Idza katharat dzunubal abdi, apabila seorang hamba itu banyak berbuat dosa, banyak sekali dosanya, macam-macam dosanya, dosa yang dari hati maupun dosa yang dia lakukan, mungkin orang lain tidak mengetahui. Dosa yang biasanya orang yang galak, pemarah itu dosanya akeh pol. Kenapa? Karena hatinya kan gembrunjal terus gitu. Weruh apa aja bisa dadi dosa. Ana wong dosa meneh. Nek dosa gitu kecil apa besar? Kecil. Yang barang yang besar itu berasal dari kecil tambah kecil gitu kan, ditemploki kecil meneh, dimbui sing kecil lama-lama gede. Dan ini tanpa kita sadari, maka ada ulama mengatakan yang menyebabkan kita masuk neraka itu
biasanya bukan dosa besar. Sebab dosa besar itu apabila kita bertaubat lep hilang. Itu dosa besar. Contoh yang gede-gede, mencuri dosa gede itu. Minuman keras dosa besar itu. Pergaulan laki-laki dan perempuan, pacaran yang sampai bersentuhan itu dosa besar. Dosa besar. Apalagi lebih dari sentuhan, saya gede. Itu. Apa meneh sentuhan banget. Angel. Lek gambarno angel, ini soalnya ana sing cilik-cilik sih ah. Gitu nggih. Mbah nurung patya mudeng. Semakin besar. Gitu. Semua itu sangat mudah hilang dengan cara bertaubat. Berhenti, beriman kepada Allah, dan kemudian melakukan amal soleh. Tidak melakukan kekeliruan dan kesalahan. Itu langsung di-cut oleh Allah. Selesai dosanya. Gitu. Tetapi kalau tidak, jenengan mempelajari loh itu. Di surat apa yo? Kelalen. Awas ana sing ora kelingan tak hukum semua. Di surat apa itu ya? Orang berbuat dosa banyak kemudian bertobat, kemudian tobatnya itu dosanya dibalik menjadi pahala. Ayo, surat apa yo? Tak antemi kabeh. Surat lah wong jenengan nulis dhewek, sing tulisane dikumpulke nanggo nyong kae. Nah, ono kelingan. Masa lek kelingan lebar sirahe dia klok gitu. Jerone kelingan. Surat Al-Furqan. Dimulai dari ayat bukan ayat ini yang dimaksud tadi. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak melakukan perbuatan musyrik, tidak membunuh, tidak berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan perbuatan itu maka akan ditimpakan kepadanya akibat dosanya. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan terus dosa itu. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal selama-lamanya dalam kehinaan yaitu neraka. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Wa amana, dan kemudian dia beriman kepada Allah. Wa amila amalan sholihah, dan kemudian dia beramal soleh meninggalkan perbuatan dosanya. Sampai kapan? Sampai mati. Tidak mengulang perbuatan dosa itu. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala berkenan membalik dosa-dosa semua yang besar itu dibalik menjadi pahala. Luar biasa kasih sayang Allah terhadap hambanya. Maka orang-orang yang mau bertobat adalah orang yang paling beruntung kepada Allah. Dan yang tidak mau bertobat, maka dia adalah orang yang paling bodoh dan paling celaka. Berkaitan dengan itu, maka hadisnya tadi, idza kathurat dzunubal abdi, apabila seorang hamba itu banyak melakukan perbuatan keliru, salah, dosa, menumpuk, walam yakul lahu amalun, dia tidak mempunyai amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Kadang-kadang saya jujur aja, Mas, Mbak, saya kadang-kadang melihat panjenengan itu melakukan kebaikan-kebaikan itu ada kekhawatiran, ini ikhlas enggak sih gitu. Karena Allah atau karena panti. Contoh,
puasa Senin Kamis. Ini dasarnya karena memang ingin dari hatinya yang tulus ikhlas atau hanya karena aturan panti. Orang itu sholat malam, ini le sholat itu mergane keinginan sendiri atau enggak enak dengan teman-teman. Mbak, dia murah atau sembahyang, ayo sholat. Kemudian dia ikut sholat tahajud. Kalau yang terpaksa itu bukan ibadah, itu tidak punya pahala. Ini harus ditahu dan dengan harus tahu itu. Nggih. Kayak ngaji sekarang. Ndak jenengan semuanya untuk pahala? Bisa jadi ada yang tidak. Siapa? Sing kepeksa. Hanya orang ngaji tapsan nih. Nono tapsan mengko dihukum. Yakin dihukum kon melayu keliling alun-alun ping 150 ngeri. Gitu. Jenengan kon keliling alun-alun ping 15 aja sih pating perdil, Mbak. Mbak, Mas jenengan nek keliling alun-alun muter-muter alun-alun tuh ping piro? 5, Melayu tapi ya. Ya Melayu. Saya udah enggak kuat. Saya suruh lari nggak kuat saya sudah. Dan nggak boleh. Secara medis orang di atas 50 tahun padahal itu sebaiknya sudah tidak olahraganya sudah bukan lari. Gitu. Yeah. Ngos-ngosan itu. Kemarin jenengan tahu? Oh, ya nggak tahu ya, Pak Yanto namanya. Orang Tawangsari, perumahan Tawangsari pernah lihat? Jalan itu nanti ada gapura ngampel itu, jalan lagi ke kanan masuk perumahan itu. Perumahan itu 1, 2, 3, 4, gang yang keempat. Namanya Pak Yanto. Kalau saya Tawangsari, saya hafal Tawangsari. Karena saya pengajian Tawangsari itu sejak 98. 98 jadi lahir belum? Nom banget ya itu. Nom banget atau penyasing tua banget ya? Gitu. Dari 98 saya pengajian di situ, sehingga saya tahu gang-gang itu saya hafal semuanya. Lah Pak Yanto ini, bapak ini ngantarkan istrinya senam, tapi saya nggak tahu senamnya di mana. Pokoknya ngantarkan istrinya senam. Kemudian istrinya sudah sampai di tempat senam, dia kemudian di alun-alun. Mungkin senamnya di alun-alun mungkin, saya nggak tahu. Kemudian dia muter-muter jalan-jalan di alun-alun, mlaku-mlaku tok. Berapa kali putaran, kemudian dia masuk ke mobil, kemudian dia jalan mau ke Tawangsari, tetapi di Taman Fatmawati, tahu Fatmawati? Pernah? Tahu Taman Fatmawati pernah? Itu loh yang jenengan waktu itu Arab tuku es orang kau duit ya loh. Nah, di Taman Fatmawati dia lagi jalan, HP-nya ada getar, dibuka ada WA. Dan dia duduk. Kemudian dia berusaha membalas WA. Sedang buka WA mau membalas WA, tiba-tiba lagi ngetik itu, klambruk, meninggal dunia. Gitu. Iya. Tapi Pak, usianya berapa? Sudah tua. Usianya sudah di atasnya saya. Usianya 65 tahun. Tetapi yang tragis itu mendadak itu loh. Lho nek wong ngeterke bojone nyopir dhewek mbak sehat. Dia muter-muter alun-alun berarti kan sehat. Gitu. Makanya kemarin saya muter alun-alun sama istri saya, kemudian saya mengatakan, Bu, nya mamane lagi muter-muter kang ngene njurnya klambruk, njurnya mati pergi, Bu. Ora usah cerita kaya ngono. Istri saya gitu. Ya soalnya gimana ya? Saya itu satu-satunya. Iya, saya kan satu-satunya suami. Dan dia satu-satunya istri tak iman-iman gitulah. Ya Allah, saya itu sampean bengi dituru karo nenek-nenek nyang. Iya.
ora apa-apa lah. Ya padha. Oh, istri saya juga naik turu karo simbah-simbah gitu. Pak, bengi jenengan ngorok lho, Pak. Ora usah ngapusi nyengker atau ngorok. Ya, sapa sing ngerti awake dhewe ngorok? Gitu. Iya. Kembali lagi. Idza kathurat dzunubal abdi walam yakun lahu. Monggo jenengan mulai yang biasanya kepeksa nek dong pas disuruh ibadah di panti, kaya pengajian, kaya sholat, kaya puasa sunah dan lain sebagainya, papake bismillah. Bodoh kalau saya kepeksa. Wong kepeksa ora kepeksa yang nglakoni kan? Gitu. Ya kaya traweh coba. Saya kan kerasa banget ada di antara jenengan terutama yang lanang. Ini sholat kepeksa kae. Gitu rasanya lega banget. Gluyup gitu. Allah. Iya. Ada anak putra rokok meh gejlongo bergerak. Ya. Iya, siapa yang pernah yo waktu sujud ora menyat-menyat. Kene wis maca Fatihah gen sujud terus sebelane beblas. Gitu. Ini anak putra ini. Tapi anak putri lebih nemen gitu ya. Oh ya, anak putri lebih nemen kan? Ono sing nganggar salat guyon. Anak putri salat guyon kena nyong sing menangi ku agen srempung sodok ketlak. Iya, witiki-tiki jewit dan sebagainya bengep lah pokoknya. Gitu. Jangan Mbak, hati-hati. Latih diri untuk selalu tulus, percuma kepeksa dan tidak kepeksa, kita sama-sama melakukan. Mendingan ikhlas toh, wong podo-podo nglakoni. Nah, walam yakul lahu amalun, tetapi dia tidak mempunyai amal ibadah yukaffiruha yang mampu menghapuskan dosa-dosanya itu, maka Allah nanti akan menurunkan ujian, menurunkan musibah kepada orang tersebut liyukaffirahu minha agar dia diampuni dosanya. Itu kalau Allah sayang kepada orang tersebut. Kalau tidak sayang ya nengno wae. Ada enggak orang yang berdosa terus wae uripe kepenak terus, ada enggak? Banyak. Yang kita lihat banyak. Perbuatan dosanya luar biasa banyaknya, tapi hidupnya enak terus, nggak pernah mendapatkan musibah. Ada nggak? Ada. Apa artinya? Artinya Allah benci dengan orang itu. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ibtalah. Allah itu tanda-tanda menyayang kita. Kalau kita salah, kita diuji oleh Allah. Turun musibah, apa saja. Gitu. Yeah. Kok Allah nggak nguji, berarti jenengan dinengke wae, nanti kalau sudah parah nembe digantem no sepisan klenger gitu. Banyak orang bunuh diri gara-gara gitu. Yeah, banyak orang yang bunuh diri gara-gara semacam itu. Dan biasanya yang melakukan semacam ini adalah remaja. Dan yang paling banyak adalah remaja putri. Kak putri, bapak apa? Ya, anak putri itu kalau sudah berhadapan dan laki-laki lemah sekali. Itu, lemah dia. Dan akhirnya bisa terjerumus. Kalau ada terjerumus, akibatnya nggak bisa ngatasi. Jempleng-jempleng bingung. Kemudian akhirnya mati, bapak ya, mati, bapak ya. Mati ora, mati ora, mati ora, mati ora, mati ora, mati ora. Mati! Nah, kemudian tuku rafia gitu kan ya. Iya, di belakang itu ada yang dolanan rafia itu, bisa disilih itu. Iya. Paham? Ngeri ya. Itu. Ada banyak remaja yang akhirnya dia stres. Ya stres karena yang namanya anak perempuan itu nek jatuh cinta, cinta tenanan. Tapi nek anak laki-laki kadang-kadang cinta-cintaan. Iya. Ya. Kemudian ya itu tadi, maka wanita itu nek berkhianat mudah. Tapi nek dikhianati
Dunia langsung gitu. Iya gitu. Kaya seorang di Gusti Allah meneh. Kemudian nungsep. Ya, nungsep gitu. Dan tidak keluar-keluar dari rumah. Karena apa? Nangis terus, frustasi, jengkel, ngamuk dan lain sebagainya. Kemudian suwi-suwi guyu dewek. Hehehe gitu. Siapa itu? Anak perempuan. Hati-hati lho Mbak, jenengan aja ngantek alumni panti asuhan guyu dewek. Nah, kemudian walam yakul lahu amalun yukaffiruha ibtalahu wa idzabtalah sabar. Dan dia diberikan musibah. Musibahnya ada saja. Warna-warnane pol. Tentu kalau hamba ini disayang oleh Allah. Nah sekarang kita bisa bercermin. Mbak, Mas, siapa di antara jenengan yang akeh mat gawe dosa ning karo Gusti Allah dinengno wae, bahaya itu. Itu kalau sudah numpuk ditimpakan sekali dar kelenger. Kalau sekarang belum, ada yang malah nempuk dadage dene nyongkaken dosane dene orang apa-ngapa. Saiki orang apa-ngapa, saiki. Suatu saat nanti terjadi, benar terjadi gitu. Ya kayak ada seorang membanggakan dirinya, wah ekonominya kuat, ininya kuat, kemudian dia mahasiswa, perbuatannya surang genah-genah, pokoknya kayak ngono. Kalau dari urutan tadi kesimpulannya yaitu bahwa apa yang terjadi terhadap diri kita dan itu tidak menyenangkan kita, itu jangan dijadikan bahwa hal yang semacam itu menjadikan kita marah, kita sedih, kita menderita, tidak. Tetapi ambil semuanya itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Muadzin, Bu Muadzin, siapa lagi? Pak Latif dan Mbak Hikmatun dengan tidak benar. Saya tidak ikhlas itu. Saya kira ini pelajaran kita pagi hari ini. Omang. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga anak-anak sekalian bisa memahami persoalan hadis yang yang di papan tulis ini maupun yang tadi hampir mirip kok gitu ya, hampir mirip. Orang yang paling selamat adalah orang yang hatinya lurus dan tidak melakukan hal-hal yang salah, keliru, apalagi keliru kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena melanggar aturannya. Saya kira demikian. Besok Ahad yang akan datang, nek saya masih hidup. Iya toh? Iya, saya belum tahu. Gitu. Kita hafalan hadis ini ya. Gampang kok. Saya aja yang tua tadi malam saya ngapalke. Doa untuk orang yang sakit itu agak panjang hadisnya. Ternyata apal kok saya kok. Masih bisa ngapalke kok. Apa meneh jenengan lho, jenengan wis delok wae sih. Ngapalke kok 10 menit ngono ya, insyaallah durung hafal. Ya gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada usulan, tidak ada pendapat atau yang lain, kita akhiri, kita tutup dan baca doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.